ini kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri. Bapak, kami datang Tuhan pagi hari ini, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami Tuhan kembali menikmati hadirat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Menaikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat selalu dan tak pernah terlambat setiap di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih berlimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi guna syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu dan tak terlambat bersetiamu di sepanjang hidup. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu. Oh, baru dan tak pernah terlambat bertolong. Setiamu di sepanjang hidupku, naikkan dan naikkan syukurku buat hari yang kami tak habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Setiamu di sepanjang hidupku, setiamu di sepanjang hidupku, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagiku. Nyatakan penyertaan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Syukur kasih setiamu, Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sepanjang hidup kami, sungguh baik Tuhan. Puji bersyukur kami naikkan pujian bagi Yesus Tuhan. Kasih Yesus sembahkan, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sembahkan, sembah, syukur bagi sembah Kau Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Kasih-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Tidak ada satupun hal yang buruk yang Kau berikan buat kami.
Semua baik, lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Kau Bapa yang baik, kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepadamu. Sebab janji-Mu iya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur apapun yang terjadi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Dan sungguh Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah pesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya sungguh ajaib. Tiada hentinya hidupku menanti. Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya sungguh ajaib. Tiada hentinya menepi. Sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah pesonaku. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah pesonaku. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau katakan Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Anugerah cukup bagiku. Berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Di mata-Mu cukup bagiku. Di mata-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan
Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mataku. Kau selalu bersyukur, kau selalu bersyukur kepadaku. Seorang kau angkat hatiku, kau membuatku jadi padamu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di padamu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, buatku berharga. Kau jadikan kami yang kau jaga, kau pelihara seluruh hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Bagi kami cukup bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Sebab anugerahmu besar. Haleluya. Haleluya. Lebih dari sangat kasihmu Tuhan. Terima kasih, bersyukur. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, cukuplah anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih besar dari anugerah-Mu dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, membaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biar lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, Kau nyatakan kembali anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami siap dengar dan belajar dari firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Yoke. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita sampai di pasal yang kedua dari kitab Efesus. Yang kemarin kita sudah baca Efesus yang pertama. Kita tahu bahwa jemaat di Efesus adalah Efesus ini adalah kota yang cukup besar dan merupakan sebelum Paulus melayani di sana, merupakan pusat penyembahan dewa-dewa Yunani Romawi. Ya, kita tahu dari pasal dari 19 dari kitab Kisah Para Rasul, Paulus ada di Efesus sekitar selama 2 tahun melayani di sana dan cukup efektif. Ya, dia membawa banyak orang-orang, terutama orang-orang non-Yahudi yang akhirnya percaya kepada Yesus. Di pasal 1 kemarin kita sudah melihat bagaimana Paulus memuji Allah Bapa
karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan eh, orang-orang non-Yahudi menjadi satu keluarga yang baru, ya. Di pasal yang kedua ini nanti ada dua perikop, ya. Perikop yang pertama menceritakan kasih karunia Allah dan bagaimana terbentuknya keluarga baru di dalam Yesus dari berbagai-bagai suku bangsa, di mana orang-orang Kristen yang non-Yahudi itu bisa mengenal Yesus. Dan dijelaskan nanti di situ, sebelum orang-orang non-Yahudi itu mengenal Yesus, mereka hidup secara jasmani, ya, tetapi tentu mati secara rohani. Mereka hidup di dalam terperangkap di dalam hidup yang tanpa tujuan, ya, hidup egois, penuh dengan dosa, ya, tertipu oleh kekuatan-kekuatan roh jahat, ya. Namun oleh karena kasih karunia Allah yang luar biasa, ya, mereka boleh memperoleh keselamatan dan akhirnya hidup di dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya sekarang mempunyai tujuan yang baru, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam Kristus. Di pasal yang kedua nanti kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang non-Yahudi itu akhirnya eh, diterima menjadi satu keluarga Allah yang baru bersama dengan orang-orang Yahudi sebelumnya. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama dari pasal yang kedua ini, dari Efesus 2. Semuanya adalah kasih karunia, ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Eh, Kalau dikatakan kamu di sini berarti itu mencakup kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang ada di Efesus pada waktu itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami, yaitu orang-orang Kristen Yahudi, semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya akan bacakan terus perikop yang kedua, karena cukup berhubungan dia. Dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan,
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, jadi dari perikop yang pertama tadi, kita bisa melihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang dua hal yang penting. Yang pertama, kedudukan eh, rohani jemaat-jemaat yang ada di dalam Kristus pada waktu itu, dan yang kedua, apa yang Allah perbuat terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi pada waktu itu. Paulus menjelaskan ada perbedaan yang tajam antara orang-orang yang belum mengenal Kristus dan orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah pada waktu itu. Tentu kita tahu ya, dari penjelasan Paulus bagaimana orang-orang yang sebelum mengenal Yesus kehidupan rohaninya tidak ada tujuan, ya, kosong, dan mereka tidak berdaya melawan kekuatan dunia ini. Tetapi secara kontras ketika mereka mengenal Kristus dan mengenal kasih karunia, ya, mereka diperbaharui, dihidupkan kembali, ya, dibangkitkan di dalam kasih karunia, ya. Sama seperti ilustrasi kalau seorang penjahat yang eh, penjahat besar lah dikatakan, yang mendapat hukuman mati, yang harus dihukum mati, dan sesaat sebelum hukuman itu dilakukan, ya, dia mendapatkan grasi atau pengampunan dari presiden, ya, sehingga akhirnya dia bebas, ya. Jadi dari status terpidana terhukum mati menjadi status bebas merdeka. Dia bebas bukan karena perbuatannya, bukan karena kebaikannya, tetapi karena kemurahan hati dari seorang presiden yang menginginkan kemerdekaan daripada penjahat tersebut, ya. Nah, Paulus menjelaskan sama seperti itulah kondisi jemaat di Efesus pada waktu itu, ya. Dulu mereka mati karena dosa-dosa mereka, di ayat yang pertama dijelaskan karena pelanggaran mereka, tetapi sekarang mereka dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, ya. Tentu kondisi mati secara rohani yang dijelaskan oleh Paulus pada waktu itu adalah kita tahu mereka terpisah dari Allah, ya, tidak mengerti hal-hal yang rohani karena pikiran-pikiran mereka yang gelap, ya, dan mereka eh, tidak taat kepada Allah, justru taat kepada iblis, ya, dan durhaka kepada Allah. Akibatnya tentu mereka dimurkai oleh Allah dan hidup mereka menuju kepada kebinasaan. Jadi eh, hal-hal itulah yang dijelaskan Paulus di Efesus pasal yang kedua ini, ya. Namun di pasal yang di perikop yang kedua, ya, oleh karena kasih karunia Allah, ya, Allah menyelamatkan orang-orang non-Yahudi menjadi satu keluarga bersama-sama dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Kita tahu bahwa Paulus menjelaskan di perikop yang pertama juga bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan semata-mata, tegaskan sekali lagi,
semata-mata oleh karena kasih karunia Allah, hadiah dari Tuhan karena kasihnya yang besar kepada kita. Ya, eh, jadi keselamatan itu hanya oleh karena kasih karunia, itu sudah clear bagi kita. Ya, tidak ada seperti jemaat yang dulu yang di Galatia, ya tidak ada tambahan-tambahan lagi keselamatan plus plus, ya harus melakukan ini, harus melakukan ini, ya harus melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya. Itu Injil yang palsu, ya dikatakan oleh Paulus yang sudah kita pelajari di kitab Galatia kemarin. Tetapi semata-mata murni karena kasih karunia Allah kepada kita. Jadi eh, kita tidak perlu berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, tetapi justru setelah selamat kita justru melakukan hal-hal yang baik kepada banyak orang. Jadi perbuatan baik itu bukan prasyarat untuk kita memperoleh keselamatan, tetapi justru perbuatan baik itu adalah bukti ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Karena Allah menyediakan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik yang disediakan bagi kita untuk kita lakukan supaya nyata bahwa keselamatan itu sudah kita terima di dalam kehidupan kita, ya. Jadi sekali lagi pada pagi ini kita diingatkan bahwa keselamatan itu sekali lagi hanya oleh karena kasih karunia Allah yang besar kepada kita, bukan karena perbuatan baik kita. Dan kita eh, kadang-kadang ini secara teori, ya menurut saya bisa kita terima, ya. Tetapi justru kadang-kadang di dalam praktek sehari-hari kita masih terjebak kepada pemikiran-pemikiran bahwa kita masih perlu melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya Allah berkenan kepada kita. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan, ya, mari kita fokus kepada kasih karunia Allah, bukan kepada apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya, dikatakan sering sekali kita eh, berusaha, ya untuk berbuat baik supaya Allah berkenan kepada kita. Kalau kita menginginkan doa-doa kita dijawab, ya kadangkala kita melakukan doa yang lebih ngotot, ya doa yang lebih kuat, ya bahkan kadang kita mengambil waktu untuk berpuasa berhari-hari, ya di dalam hati kita berharap Tuhan berkenan, Tuhan bergerak untuk menyatakan kehendaknya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita gumulkan pada waktu itu, ya. Sebenarnya memang itu tidak salah, tetapi di dalam diri kita kita menganggap bahwa dengan kuasanya kita, dengan kuatnya doa-doa kita, yang ngototnya kita berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan akan bergerak menjawab doa kita. Padahal sebenarnya seorang hamba Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan itu sudah bergerak 2000 tahun yang lalu ketika dia mati di kayu salib. Dia sudah bergerak untuk menyediakan semua yang kita perlukan, ya. Dikatakan sudah selesai. Dia sudah selesai menyiapkan, menyediakan apapun yang kita perlukan. Nah, iman kita bukan membuat Tuhan bergerak, tapi iman kita menempatkan kita pada posisi siap menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Diilustrasikan di sana dikatakan seperti kita datang ke undangan pesta di restoran. Kedatangan kita tidak membuat para juru masak itu baru mempersiapkan, baru memulai memasak makanan-makanan yang dibutuhkan. Bukan, mereka sudah menyiapkan makanan yang sudah disiapkan lama sebelum kita datang, dan kedatangan kita tinggal menyantap makanan yang sudah disiapkan. Jadi iman tidak menggerakkan Allah, tetapi iman menempatkan posisi kita untuk siap menerima janji Allah bagi kita. Karena Allah sudah bergerak 2000 tahun yang lalu di kayu salib, menyiapkan semua yang kita butuhkan. Nah, itulah kasih karunia. Kadang-kadang kita merasa kita perlu melakukan sesuatu, ya hal, ya
doa yang kuat, doa yang berteriak, ya, doa yang ngotot, puasa beberapa hari, tentu saja itu tidak salah, tetapi konsep kasih karunia itu yang mungkin kita perlu luruskan, ya, kita perlu perbaiki di dalam kehidupan iman kita. Jadi sekali lagi, hari ini kita belajar, ya, betapa luar biasa kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan, keselamatan yang kita terima bukan karena perbuatan-perbuatan kita, dan kita tentu perlu terus memperbarui pemahaman kita tentang kasih karunia supaya kita tidak capek, tidak letih hidup eh, di dalam Tuhan, ya, karena konsep yang salah tentang kasih karunia, konsep pengenalan kita yang keliru tentang kasih karunia, ya, bahwa kita ini eh, sudah menerima kasih karunia, kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi terlebih dahulu, ya. Kalau kita fokus kepada salib, kepada kasih karunia Tuhan, maka dikatakan akan terjadi transformasi di dalam diri kita. Ya, ketika kita sadar kita dikasihi, maka akan muncul, ya, buah-buah rohani di dalam diri kita sehingga kita akan lebih mudah mengasihi orang lain. Ketika kita sadar kita telah diampuni terlebih dahulu, maka kita akan mudah untuk mengampuni orang lain. Jadi, fokus kita adalah bagaimana Allah telah melakukan banyak hal di dalam diri kita sehingga kita boleh melakukan sesuatu kepada orang lain. Jadi di dalam diri kita akhirnya mengalir buah-buah roh. Karena apa? Karena kita sadar apa yang telah dilakukan kasih karunia kepada kita, sehingga kita mengalami perubahan, ya, bukan dengan kekuatan kita mengasihi, tetapi karena kita sadar kita telah dikasihi, sehingga kita mampu mengasihi orang lain, mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi murid-murid kita, mengasihi orang-orang yang mungkin justru sulit untuk dikasihi, tetapi karena kasih Allah dalam diri kita, akhirnya kita mampu, ya. Itu beberapa hal yang bisa saya sharingkan, ya, pada kita pada hari ini, karena Pak Heri hari ini ada di Koromdio Pria Sejati, ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Bapak Ibu yang ada pada pagi ini, ya, untuk melengkapi. Silakan sebelum kita masuk dalam doa. Kalau tidak ada, mungkin saya serahkan pada Johnny Samuel, ya. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi bagian dan dipilih Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh mempergunakan setiap kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai Pak Ramli Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan, pun dalam setiap pekerjaannya Tuhan, terus menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Ramli bersama istri dan anak-anaknya. Untuk mereka terus menjadi berkat dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu, sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini terus berdoa yang buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, masa proses pemulihan kesehatannya Tuhan, Engkau terus memberi kekuatan, semangat Tuhan. Pak Ongko di masa tuanya, dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan. Kau berkati Pak Ongko bersama anak-anaknya dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan dalam masa pemulihan kesehatannya Tuhan dan proses menjalani setiap kemoterapinya Tuhan.
Kau terus memberi dia kekuatan dan semangat Tuhan. Lewat semua proses Tuhan. Bu Dorcas boleh menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Lewat kesaksian hidupnya, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, dan wali kota, dan sejajaran. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ya semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu di pagi hari. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Pak Namdi tutup dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan karena anugerah-Mu yang besar pada pagi ini kepada kehidupan kami. Kami boleh menyelesaikan ibadah Koramdio kami pada pagi ini. Kami telah menaikkan hormat pujian, syukur kami kepadamu, pengagungan kami kepadamu. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Kami dapat diselamatkan, diampuni dari segala dosa pelanggaran kami, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena kemurahan Allah senantiasa dalam hidup kami. Bahkan kami telah menjadi satu keluarga. Kami yang dahulu berasal dari berbagai-bagai suku Tuhan yang saling tidak mengenal, tetapi telah Engkau persatukan di dalam Kristus, sehingga kami menjadi keluarga Allah yang baru di dalam Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami dengan hikmat-Mu, sehingga apapun yang kami putuskan, apapun yang kami kerjakan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi nama Tuhan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Terpuji nama-Mu, termulialah Engkau. Akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.